Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sudah semakin dekat dengan perayaan kematian Yesus, Juru Selamat dunia. Peringatan akan kematian Yesus menunjukkan betapa Yesus itu benar-benar adalah seorang manusia, namun sekaligus benar-benar Allah. Sebab Ia bangkit mengalahkan kematian itu. Yesus yang kita sembah. Yesus itu 100% manusia. Yesus itu juga 100% Allah. Mari kita persiapkan diri kita untuk firman yang akan kita dengarkan. Kita berdoa. Kami memuji-Mu Yesus atas ketaatanmu kepada Allah Bapa. Ajarlah kami anak-anak-Mu ini untuk tetap taat pada tuntunan firman Tuhan, agar kami semakin berani mengatasi godaan yang menakutkan hidup kami. Amin.
Adik-adik, Yesus melakukan perjalanan bersama dengan murid-muridnya ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan, sedangkan para murid dan orang-orang yang mengikut dia berjalan di belakang mengikuti Yesus. Yesus berjalan di depan dan para murid mengikuti Yesus dari belakang. Ini adalah pola kepemimpinan Yesus kepada para murid. Yesuslah yang menjadi teladan dalam setiap perjalanan hidup para murid kelak. Selanjutnya, Yesus yang diikuti, bukan yang lain. Perjalanan kali ini sepertinya berbeda dari perjalanan sebelum-sebelumnya. Apa perbedaannya adik-adik? Untuk ketiga kalinya, Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa ia akan mengalami penderitaan. Apa? 3 kali? Ya, 3 kali. Yesus memberitahukan kepada para murid itu untuk ketiga kalinya bahwa Yesus akan mengalami penderitaan. Hal itu menjadikan para murid menjadi cemas. Apakah penderitaan itu akan benar-benar terjadi? Kira-kira apa yang harus mereka lakukan agar Yesus tidak jadi menderita? Lalu mengapa Yesus tidak memberitahu cara atau solusi agar Yesus tidak jatuh dalam penderitaan? Sungguh mencemaskan para murid. Tapi sebaliknya, Yesus dengan berani memberitahukan kepada para murid bahwa penderitaan yang akan dialami Yesus itu yakni pertama, Yesus akan diperhadapkan kepada para imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat atau pemimpin agama Yahudi. Yang kedua, Yesus akan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Romawi yang tidak mengenal Allah. Yang ketiga, bangsa yang tidak mengenal Allah atau para prajurit Romawi akan menjalankan hukuman mati terhadap Yesus dengan cara mengolok-oloknya atau mengejeknya. Yesus disesah atau disiksa, diludahi, dan dibunuh hingga mati. Keempat, namun sesudah hari ketiga, Yesus akan bangkit dari kematian. Yesus memberitahukan hal-hal yang akan terjadi pada dirinya itu sebanyak 3 kali untuk meneguhkan hati para murid-muridnya agar tidak menjadi cemas, sebab Yesus pada akhirnya akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, Yesus sedang mengajarkan tentang keberanian menghadapi tantangan ataupun menghadapi ketakutan kepada para muridnya, agar para murid tidak dikalahkan oleh kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, sebab mereka memiliki Yesus yang mampu mengalahkan kematian sekalipun. Nah, begitu juga kita ya adik-adik, melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan, melalui iman kita kepada firman Tuhan, kita berani, kita diajarkan untuk berani menghadapi tantangan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang ada pada kehidupan kita. Wah, anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berani ya adik-adik. Berani berjalan bersama Yesus. Jangan takut akan tantangan, jangan takut akan kesulitan, jangan takut akan penderitaan. Hadapi semuanya bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Yesus sebagai anak manusia. Engkau meneladankan keberanian kepada kami anak-anak-Mu. Begitu banyak kecemasan yang kami hadapi. Engkau Tuhan yang Maha Pengasih mengajarkan kami keberanian sebab Yesus ada beserta dengan kami. Terima kasih ya Yesus. Amin. Ayat hafalan dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.